Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutor Gabut Official, The Gabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik wae to. Primen kabare? Ya apa cak kabare cak? Apik ta? Gen-gen kabare. Ke apa kabare? Apa rungana? Apa kareba? Bora bonita. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutor Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutor Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutor Gabut. Tetap support Tutor Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Hai kawan, kita akan membahas tentang kehebatan Melayu pada zaman dulu. Kehebatan Melayu kisaran abad ke-18, abad 18. Bima Franka itu kan abad 15, abad 16. Terus dia kan merasa hebat gitu tuh, top gitu. Logikanya kalau pada waktu itu dia itu hebat dan selama ini kan selalu didengungkan loh, bahwa Islam adalah Melayu adalah Islam, kan seperti itu toh. Dan seandainya pada waktu sekitar abad 18 itu mereka itu besar, tentu ada bukti-buktinya. Tapi kita ini akan mengupas, membacakan tiga ulama besar. Kita akan baca dulu artikelnya, nanti baru kita tanggapi dan kita korelasikan, kita hubungkan, kita logika. Sebenarnya apakah benar bahwa orang-orang yang berada di ujung Medini itu, orang Malaysia, Melayu Malaysia itu dulunya hebat sekali gitu. Kita simak dulu artikelnya. Liputan6.com Jakarta. Indonesia terkini adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia. Loh, kok Indonesia? Di dunia kan ya. Tak aneh pula jika kuota haji Indonesia juga besar, mencapai 200.000 lebih per musim haji. Lanjut, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Islam telah mengakar dalam tiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Di Indonesia juga terdapat pusat-pusat pendidikan keagamaan seperti pesantren. Dari rahim pesantren lahir para cendekia muslim, alim ulama, dai dan pemuka agama lainnya. Bahkan kealiman ulama asal Indonesia juga sudah dikenal zaman dulu, termasuk di negara tempat pertama kalinya Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, yaitu Makkah, Arab Saudi. Terbukti setidaknya ada 3 ulama Indonesia yang menjadi imam Masjidil Haram, sebuah masjid bersejarah yang juga menjadi salah satu situs terpenting bagi umat Islam. Menurut buku 25 masjid beribu kisah via islami.co, ada 3 ulama Indonesia yang pernah menjadi imam besar Masjidil Haram. Mereka adalah, oke kita baca. 1. Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi ini lahir di Pekojan, Jakarta Barat. Beliau dikenal sebagai seorang pendidik yang tangguh hingga akhir hayatnya dihabiskan untuk mengajar. Syekh Junaid dikenal sebagai Syekhul Masyayikh Mazhab Syafi'i. Di antara muridnya yang kemudian masyhur adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Syekh Junaid Al-Batawi wafat di Mekah pada tahun 1840. Saat itu beliau diperkirakan berusia 100 tahunan. 2. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Bantani dilahirkan di kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815. Namanya masyhur hingga sekarang dengan karyanya yang banyak. Di Mekah, beliau kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya selama kurang lebih 30 tahun. Semakin hari semakin masyhurlah hasil pemikiran Syekh Muhammad Nawawi. Beliau juga menulis banyak kitab berbahasa Arab dan jadi rujukan khususnya dalam ilmu fikih di seluruh dunia. Ketika menatap di Syekh Ali
Mekah, Syekh Muhammad Nawawi memiliki murid yang banyak dan berasal dari berbagai bangsa. Namanya semakin tersohor sebagai Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Puncaknya ketika beliau ditunjuk sebagai pengganti Imam Masjidil Haram. Syekh Nawawi meninggal di Mekah pada 1897. Beliau adalah guru ulama-ulama pesantren di Indonesia. Salah satu keturunannya saat ini menjadi wakil presiden, yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang juga pernah menjabat Rais Am PBNU. 3. Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi juga dikenal dengan nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau lahir di Sumatera Barat, tepatnya di Koto Tuo Agam pada 28 Juni 1860. Kecerdasan beliau sudah terlihat sejak kanak-kanak. Ayahnya Syekh Abdul Latif mengajaknya ke Mekah pada usia 11 tahun 1871 untuk menunaikan ibadah haji. Namun Ahmad tidak ikut pulang. Ia tinggal di Mekah untuk menuntaskan hafalan Al-Qur'annya. Selain menghafal Al-Qur'an, Ahmad berguru dengan beberapa ulama, di antaranya Sayyid Bakri Seta. Selain menghafal Al-Qur'an, Ahmad berguru dengan beberapa ulama, di antaranya Sayyid Bakri Sato, Syed Ahmad bin Zainal Zaini Dahlan, dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki. Kealiman Syekh Ahmad Khatib dibuktikan ketika ia diangkat menjadi imam dan khatib sekaligus staf pengajar di Masjidil Haram. Syekh Ahmad Khatib mempunyai banyak murid yang kemudian menjadi ulama-ulama besar, di antaranya Abdul Karim Amrullah, Haji Rasul, ayah dari Buya Hamka, ulama termasyhur Indonesia. Lalu ada Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, serta masih banyak lagi. Oke kawan, kita bahas. Baik, kita udah simak. Ada 3 ulama besar yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. 3 ulama itu di ujungnya, paling ujung, namanya itu 1 Batawi, 1 lagi Al-Bantani, Al-Jawi, 1 lagi Minangkabawi. Kan gitu toh. Ini berkisar hidup di abad ke-18, tahun 1800-an pertengahan loh. 1800 tengahnya gitu, antara abad 18 tengah sampai abad 18 akhir, abad 19 awal, seperti itu kawan. 3 ulama besar ini di ujung namanya, karena kebiasaan orang-orang Arab dulu, mungkin sampai sekarang juga ya, kebiasaan orang Arab memberi julukan kepada orang yang belajar di sana itu, ujungnya itu diberi nama tempat dia berasal dari mana, kan gitu toh. Imam Nawawi Al-Bantani, kan gitu ya, Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, seperti itu. Terus 1 lagi yang dari Koja itu, belakangnya ada nama Batawi, gitu kan, Batavia atau Betawi waktu itu. Zaman-zaman itu namanya Betawi. Kemudian yang terakhir Minangkabawi, berarti orang Minangkabau, kan seperti itu kawan. Dari ketiga tokoh ulama besar ini ulama internasional. Apalagi yang Al-Bantani yo, Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ini internasional. Kitab yang disusun dia, kitab yang dibuat dia sekitar 115-an kitab kan ada. Ini rujukan dari umat Islam di dunia. Ya, Al-Bantani ini hidup abad ke-18. Ini akan kita korelasikan, kita perbandingkan, kita logikakan dengan apa yang diklaim oleh orang-orang yang berada di Melayu Mahawangsa, orang-orang di ujung Medini, orang-orang Malaysia ya. Mereka menganggap bahwa pada waktu itu, masa-masa itu, Melayu itu sangat merajai, sangat dominan, sangat superior gitu. Tapi di logika tidak masuk kawan. Dan dari seorang profesor dari Malaysia juga diungkapkan bahwa Sriwijaya itu berarti abad ke-7 yo, abad ke-7 Masehi, 6 sampai 7 Masehi itu katanya agamanya agama Hanif, gara-gara mengirim surat ke Muawiyah seperti itu. Di
di logika kalau memang dari abad segitu dia udah top, udah mengenal Islam dengan baik, tentu ada seorang ulama besar yang berasal dari sana. Logikanya kan begitu. Dan ulama-ulama yang dari daerah-daerah Indonesia tadi kan, Al-Bantani itu Banten, Al-Batawi itu Betawi, Al-Minangkabawi itu Sumatera Barat kan, Minangkabau. Tiga-tiganya itu ini kisaran hidup abad ke-18, bukan abad ke-7 atau ke-6 yang diklaim dari profesor itu bahwa abad ke-7 atau 6 itu Sriwijaya sebenarnya udah hanif, udah memeluk agama Islam gara-gara menemukan surat ke Muawiyah kan, begitu tahu terjemahannya. Menurut mereka seperti itu. Tapi di logika ini tidak masuk. Seandainya dari abad ke-7 sampai abad 80 tentu mereka kan sudah top toh. Di abad 18 saja mereka tidak ada orang yang berasal dari sana kan, begitu toh. Ulama besar yang berasal dari daerah-daerah, taruhlah umpamane Kedah, Kedawi, atau mungkin Johori, mungkin begitu ya, atau Kelantani, atau Medini kan, tidak ada toh. Yang ada Al-Bantani, terus Al-Batawi dan Al-Minangkabawi yang seperti itu. Seperti itu kawan. Jadi klaim mereka bahwa mereka itu superior dulu, dan apalagi dari keyakinan mereka bahwa dari dulu tuh Islam adalah Melayu, Melayu adalah Islam, ini perlu dipertanyakan. Jadi kalau memang mereka itu dari awalnya sudah bagus, tentu ada istilahnya adalah ulama besar yang dari mereka yang seangkatan dengan orang-orang yang kita sebutkan tadi, 3 orang tadi, Imam Nawawi Al-Bantani, terus satu lagi yang orang Koja tadi, Al-Batawi tadi, satu lagi Al-Minangkabawi. Tentu ada salah satu dari mereka, tapi faktanya kan tidak ada tuh. Jadi ini ya perlu dipertanyakan gitu. Jadi untuk teman-teman yang terlalu membanggakan mereka, membanggakan bahwa buah baik ya, istilahnya merasa paling top, merasa terhebat, ini yang tidak baik. Dalam ajaran agama Islam juga tidak seperti itu. Berbangga-bangga dengan suku, berbangga-bangga dengan etnis, merasa paling top, itu juga tidak baik. Seperti itu kawan. Jadi kenapa kok tidak baik? Karena orang kalau merasa sudah paling top, dia tidak akan menghargai orang lain. Itulah intinya. Sedangkan hidup di masyarakat, hidup sekarang ya, bukan sekarang, dari dulu sampai sekarang juga namanya menghargai orang lain kan ya harus tetap dihargai kok. Apapun siapapun dia, seperti itu kawan. Jadi jangan pernah merasa paling top, etnis paling mantap, etnis paling superior. Apalagi menyamakan bahwa Islam adalah Melayu, Melayu adalah Islam, ini juga kurang tepat. Karena tidak semua orang Melayu Islam kan begitu. Begitu juga umpamanya Arab adalah Islam, Islam adalah Arab. Ya, tidak juga, ada juga orang Arab yang tidak beragama Islam. Agama itu kan hati ya, akidah, keyakinan. Itu tidak bisa diklaim dari etnis tertentu. Karena Islam adalah rahmatan lil alam, untuk seluruh alam kan, seperti itu toh. Seperti itu. Oke ya, cukup sekian ya pembahasan kita. Kalau memang dulu mereka itu terbaik, tentu ada nama-nama ulama besar yang seangkatan dengan yang kita sebutkan tadi. Jadi juga perlu dipertanyakan, gitu loh. Maksudnya seperti itu kawan. Dan untuk teman-teman ya jangan terlalu istilahnya mengagung-agungkan profesor-profesor. Sejarah itu kan sebenarnya cerita loh, dan juga dikonfirmasikan dengan fakta yang ada, bukti-bukti yang ada kan begitu. Karena kan tidak ada seseorang yang lepas dari kesalahan. Hanya Rasulullah saja yang maksum tidak pernah salah. Tapi selain itu ya tetap ada salah. Apalagi profesor kita ini banyak salah. Oke ya, cukup sekian. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Jujur gabut official, the gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.